Luhu adalah merupakan salah satu negeri yang berada di Kecamatan Hua Mual, Kabupaten Seram bagian barat. Di masa lampau, negeri ini adalah merupakan kota pelabuhan sekaligus pusat pemerintahan dari Kerajaan Hua Mual. Sumber sejarah bahkan menyebutkan bahwa wilayah ini merupakan pelabuhan cengkeh yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang Nusantara, bahkan dari berbagai mancanegara. Di Pulau Seram terdapat sebuah kerajaan yang besar dan berdaulat, yaitu didirikan pada tahun 1256 oleh Latut Sialo. Kerajaan ini adalah merupakan kerajaan Islam karena sesuai dengan lambang dan benderanya. Lambang adalah guheba, dua guheba yang besar, kemudian benderanya adalah bulan sabit merah putih di bawah pimpinan seorang mahudum, kemudian ditambah dengan Gimalaha Luhu. Mereka ini adalah tokoh-tokoh Islam yang masuknya Islam pada abad itu mereka lah termasuk orang-orang penting yang ada di Hua Mual. Kerajaan Hua Mual ini berdiri di tahun 1256 yang memiliki kekuasaan terbentang di wilayah selatan Tanjung Sial sampai dengan bagian utara Seram bagian barat, yaitu di Tanah Genting, Kota Nia. Jadi di dalamnya termasuk adalah Pulau Manipa, Pulau Buano, sama Pulau Kela. Luas wilayah Kecamatan Hua Mual seluas 889 km, dan wilayah yang paling luas ada di wilayah Negeri Luhu, yaitu 222 km. Hubungan interaksi sosial di antara bangsa-bangsa yang datang seperti bangsa Melayu, Cina, Arab, dan Eropa menimbulkan suatu asimilasi dan akulturasi budaya bagi negeri Luhu dan Hua Mual. Ditopang dengan sifat dan karakter penduduknya yang dinamis dan terbuka terhadap pendatang yang masuk ke wilayah tersebut, membuat Luhu dan Hua Mual saat itu mempunyai nilai eksistensi sendiri bagi Nusantara. Dinamika sejarah dan budaya tersebut memberikan pelajaran berharga bagi generasi negeri Luhu khususnya dan wilayah Kepulauan Maluku dan Nusantara pada umumnya, tentang kekayaan budaya yang lahir dari berbagai budaya yang terintegrasi di dalamnya. Dalam perkembangannya, kekayaan tradisi dan budaya dapat dijumpai sekarang seperti tradisi Islam dan kearifan lokal adalah merupakan bagian dari bentuk peradaban. Di antara tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat negeri Luhu, yakni penyambutan tamu, melihat hilal, tehununa atau ujung tubuh, pipi warane, oho langka, semili hena, dan tukang nasi tulu. Dari beragam tradisi tersebut adalah merupakan ritus-ritus yang hingga saat ini masih dilestarikan. Keenam ritus terakhir merupakan ritus yang berkaitan dengan hari suci umat Islam. Tak hanya itu,
Tradisi lisan atau cerita rakyat pun menjadi sajian dalam setiap ritus yang dilakukan, yakni kapata dan pasawali atau biasanya disebut dengan sastra lisan. Salah satu tradisi yang paling menarik di negeri Luhu adalah Ujung Tobu atau biasa disebut dengan Tehu Nuna. Ujung Tobu adalah suatu tradisi dan salah satu bentuk penghormatan terhadap keagungan bulan suci Ramadan. Pelaksanaan upacara Ujung Tobu atau Tehu Nuna dilaksanakan di hari ke-27 Likur. Merupakan suatu ritual dari penganut agama Islam. Dipilihnya 27 Likur atau puasa ke-27 dengan asumsi bahwa 27 Ramadan merupakan hari di mana datangnya malam Lailatul Qadar. Tehu Nuna yang dengan bahasa Indonesia bilang Ujung Tobu itu ini merupakan satu tradisi orang tua-tua zaman dahulu yang mana mereka buat itu Tehu Nuna itu dengan tujuan supaya mempersatukan masyarakat. Tehu Nuna adalah merupakan sebuah bangunan di mana dari 1 Ramadan sampai 27 Ramadan itu adalah produksi iman, produksi ketakwaan, produksi capaian rohania, sehingga pada saat 27 Ramadan ditandai dengan turunnya Al-Quran di 17 Ramadan, kemudian 27 Ramadan adalah merupakan penyempurnaan, itu disyukuri oleh masyarakat Huamual sebagai sebuah manisnya iman, manisnya buah daripada pekerjaan ibadah. Kalau Tehu Nuna ini adalah kebersamaan adat dan agama. Adat boleh berlaku sepanjang dia tidak bertentangan dengan agama. Jadi agama sangat menunjang. Artinya karena ini adalah satu hal yang budaya yang setiap tahun itu di bulan puasa menjelang hari Lebaran itu 3 hari mau menjelang Lebaran itu adat dan budaya Tehu Nuna atau Ujung Tobu ini harus dilaksanakan. Artinya merupakan budaya yang tidak bisa terlepas. Kemudian nuansanya itu artinya selain itu dia beramal, dia bersedekah. Artinya kalau setiap rumah itu ada, kemudian ada satu mata rumah yang namanya Makatita itu mereka juga. Prosesi Tehu Nuna diawali dari marga Makatita ketika hadir di tengah-tengah masyarakat negeri Luhu dengan membawa berbagai aneka macam makanan dan buah-buahan. Tehu Nuna yang dibawakan oleh marga Makatita memiliki makna penghormatan kepada leluhur-leluhur mereka. Salah satu keunikan dari sarana yang dipakai untuk ritual Tehu Nuna adalah dengan menggunakan kayu pohon. Ai Ulate adalah jenis pohon yang dijadikan sebagai sarana untuk meletakkan sajian dalam prosesi. Hal tersebut adalah tradisi turun-temurun yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para leluhur dari marga Makatita. Dalam proses penyajiannya adalah dengan meletakkan atau menggantung berbagai makanan pada masing-masing ranting dari pohon Ai Ulate. Pada saat Tehu Nuna itu diselenggarakan, itu ada makna teologis yang besar di situ. Awalnya, sebelum perang Huamual, kehancuran Huamual 1551 sampai 1556, perang Huamual terakhir, di mana terjadi genosida, kehancuran besar-besaran. Sebelum itu, 99 negeri Huamual
itu memiliki perspektif teologis yang kuat, yang besar terhadap budayanya, termasuk kepada Tehununa. Tehununa dalam kosmologi masyarakat Huamual itu adalah merupakan perpaduan antara kekuatan ilahiyah dan kekuatan produksi yang dimiliki oleh masyarakat Huamual. Kita ketahui bersama bahwa Huamual menggerakkan revolusi pertanian pertama kali di dunia, ya, tanaman umur panjang, di mana itu dipersembahkan di saat Tehununa itu. Jadi Tehununa memiliki kekuatan ilahiyah, memiliki kekuatan untuk menjemput itu, perspektifnya dia tepat pada saat 27 Ramadan itu. Sehingga secara teologi masyarakat Huamual memahami sungguh makna dan hakikat daripada Tehununa itu sebagai rasa syukur dan sebagai sebuah pengejawantahan dari nilai-nilai ilahiyah yang dijemput dengan rasa syukur, dengan mempersembahkan seluruh produksi. Tehununa Makatita adalah merupakan jenis Tehununa yang mengandung nilai kesakralan yang kemudian mengikat untuk dipertanggungjawabkan. Dalam proses ritual yang dilakukan, upacara Tehununa Marga Makatita berawal dari niat pada tiap tahunnya. Apabila mereka berembuk untuk tidak melakukan ritual Tehununa, maka musibah atau kutukan tidak akan menimpa kepada mereka keturunan dari Marga Makatita. Sebaliknya, jika ritual Tehununa telah diniatkan namun mengingkari perkara itu, maka pengingkaran itulah yang bisa mengakibatkan datangnya musibah sesuai dengan apa yang mereka yakini selama ini. Selain dari Tehununa yang dibuat oleh masyarakat secara umum, ada juga salah satu Tehununa yang dibuat oleh Dati, yaitu Tehununa Makatita. Tapi itu juga merupakan salah satu Tehununa yang kalau memang apabila tidak dibuat, Tehununa itu bisa mengganggu kestabilan keluarga mereka. Mungkin ada yang sakit, pada saat mereka ingat baru mereka bisa menyadari bahwa oh iya, kita punya keluarga sakit, kita punya keluarga seperti begini karena kita tidak laksanakan Tehununa pada tahun kemarin. Makanya tahun ke depan itu mereka bisa buat untuk menutupi yang tahun kemarin. Kata orang sendiri juga tidak tahu dia punya pembentukan dari awal, dari leluhur dari awal, cuma dari moyang ke moyang sampai ke kita ini itu hanya dengan satu janjian bahwa Tehununa ini harus dilakukan karena ini merupakan salah satu nilai ibadah buat orang tua kita, leluhur kita, karena ada punya nilai ibadahnya di dalamnya. Karena dengan satu janjian bahwa siapa yang tidak melaksanakan Tehununa ini ada satu sanksi yang berupa ada dengan kata lain bahwa kita ada mendapat sedikit gangguan. Sebelum diadakan ritual Tehununa, langkah awal yang dilakukan oleh Marga Makatita yaitu melakukan pencarian dan pemberian tanda terhadap jenis pohon yang akan dijadikan upacara Tehununa. Proses ini dilakukan pada hari ke-25 Ramadan yang melibatkan salah satu di antara Marga Makatita yang dipercayakan untuk mencari pohon sesuai dengan syarat-syarat Tehununa. Setelah ditemukan jenis pohon kayu yakni pohon ai ulate, maka diadakanlah musyawarah di antara petua-petua dari mata rumah Marga Makatita.
untuk membahas prosesi pengambilan jenis pohon tersebut di hari ke-26 Ramadan. Lokasi pengambilan jenis pohon yang digunakan untuk tradisi Tehununa dilakukan di suatu tempat yang sangat banyak ditumbuhi oleh jenis kayu Tehununa. Tempat itu bagi masyarakat negeri Luhu dikenal dengan nama Gunung Malintang. Selesai prosesi pengambilan pohon kayu, maka dilangsungkan dengan acara penanaman pohon tersebut dan ditancapkan di alun-alun rumah tua marga Makatita. Dalam proses penanamannya, dihadiri oleh seluruh marga Makatita. Pasca proses penanaman pohon kayu pada sore hari, maka dilanjutkan dengan menggantung aneka makanan yang telah disediakan. Kalau dulu itu dengan snack-snacknya itu memang tidak ada. Mungkin zamannya belum ada. Pada saat itu orang tua-tua itu secara umum itu dorang cuma siapkan bahan-bahan itu yang bersumber dari hutan seperti buah-buahan, dan yang mereka olah itu semua itu sebagian besar itu berawal dari hasil sagu, ya, seperti kui dari sagu. Terus dari hasil hutan misalnya mereka buat cakar, terus sagu tumbuh itu juga. Nah, itu perpaduan antara sagu dengan kenari dan gula. Lalu mereka ciptakan jadi sagu tumbuh, lalu mereka bisa gantung sebagai bahan di Tehununa itu. Jadi dulu Tehununa itu bergantung makanan-makanan di dalamnya itu yang berciri adat, yang berciri ya. Kalau sekarang kita sudah modern, jadi yang digantung adalah makanan-makanan yang sudah modern. Tetapi dulu makanan-makanan yang digantung di dalam Tehununa itu dia berciri adat dan dia memiliki makna teologis yang tinggi, yang dia langsung terhubung kepada Sang Pencipta. Tehununa itu memiliki bentuk sebuah pohon, ya. Pohon di mana di dalamnya itu produk-produk makanan, produk-produk tumbuhan, produk-produk nabati seperti ikan, daging dan lain sebagainya itu awalnya digantung di Tehununa itu. Nah, itu dari perspektif filosofis kita melihat bahwa itu merupakan syukur, rasa syukur yang dalam dari masyarakat Huamual, di mana di daerah-daerah lain di bawah pengaruh Kesultanan Ternate itu memiliki budaya yang sama, seperti beberapa desa-desa di bawah Huamual, kerajaan Huamual itu memiliki budaya yang sama. Nah, menuju kepada penyucian, menuju kepada fitrah, ada kunjungan ke makam, ada rasa syukur, sehingga dia melengkapi secara filosofis, dia melengkapi antara turunnya wahyu, turunnya ajaran Islam, turunnya Al-Quran itu dengan kesadaran masyarakat untuk menjemput itu, dan simbolitasnya itu ada melalui Tehununa.
Perebutan sajian dilakukan setelah pelaksanaan sholat asar. Tak lupa pengantar doa berupa tahlil dilakukan oleh para petua untuk mendoakan leluhur mereka, serta puji-pujian atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur akan karunia-Nya, yakni nikmat Allah akan negeri yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Setelah pelaksanaan tahlil, menandakan bahwa acara puncak yakni Tehununa atau ujung tubuh segera dimulai. Warga yang sejak tadi berkumpul untuk turut berpartisipasi menunggu aba-aba sebagai isyarat dimulainya proses perebutan sajian dalam ritual Tehununa. Antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong merebut makanan yang digantungkan pada pohon ayu latte menjadikan mereka menjadi satu, melebur, dan menikmati sajian Tehununa dalam kebersamaan dan sukacita. Kami dari pemerintah Kecamatan Huamual sangat antusias, kemudian harapan besar kami bahwa perayaan Tehununa ini yang puncaknya ada di Lumatau Makatita, kami berkeinginan untuk terus berkeinginan untuk Tehununa ini yang sudah berapa tahun ini sempat ditiadakan oleh Marga Makatita, dan kami ingin supaya setelah ini kalau bisa Tehununa itu dalam perayaannya setiap tahun juga harus dilaksanakan. Memang Tehununa ini sudah lama tidak dilaksanakan, karena ini kembali kepada niat daripada Lumatau itu terkait dengan hal-hal lain atau ekonomi dan sebagainya. Kalau ada seseorang yang belum berniat untuk melakukan itu, karena mungkin belum disiapkan untuk itu. Tapi kalau yang bersangkutan sudah berniat, mau dan tidak mau itu sudah harus dilaksanakan sesuai dengan niat itu. Dan harapan kami, ini juga sudah menjadi ikon adat negeri secara umum dan marga secara khusus. Harapan kami kepada pemerintah negeri agar bisa memperhatikan atau memotivasi kita selaku marga Makatita agar Tehununa ini setiap tahun itu kita harus laksanakan. Selaku pemerintah negeri, kami sudah buat pendekatan dengan tokoh-tokoh untuk mengantisipasi sehingga tradisi Tehununa ini kami kembangkan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat negeri Luhut tetap merawat tradisi Tehununa dengan cara yang berbeda selain daripada marga Makatita. Pada setiap masing-masing rumah warga, Tehununa atau ujung tubuh dibentuk dengan cara yang berbeda-beda dari berbagai macam pohon.
terkait dengan kondisi Tehununa ini, kami berpikir bahwa tidak ada masalah. Bahkan masyarakat sangat berlomba-lomba untuk membuat ini Tehununa dari rumah yang satu dengan rumah yang lain. Bukan merupakan suatu persaingan, tapi mereka upayakan sehingga tradisi ini tetap dipertahankan. Ujung Tobo atau Tehununa memiliki kandungan yang tersirat. Hakikat dari tradisi tersebut adalah bersama berbagi nikmat atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil bumi yang diperoleh, sehingga kebiasaan tersebut menjadi ketetapan oleh masyarakat negeri Luhu hingga saat ini. Semboyan yang tertuang dalam ideologi negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika, sudah diaplikasikan oleh masyarakat negeri Luhu jauh sebelum bangsa ini merdeka. Hal ini dikarenakan adanya ajaran serta adab dan nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang toleransi dan ukhuwah, sehingga keberagaman dalam ikatan persaudaraan dan kekerabatan adalah perisai adab yang sangat dijunjung tinggi. Sebagai harapan dari masyarakat Huamual, terutama generasi muda dengan terpaan modernisasi yang cukup kuat, kami ingin Tehununa ini dia terus lestari dan memberi makna yang dalam sebagaimana tujuan awal Tehununa itu diadakan atau diselenggarakan. Tehununa merupakan ibadah, merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai ilahiyah, kemudian ada sistem produksi yang diterima, dan ini akan terus bertahan, dan ini akan melanggengkan kehidupan masyarakat Huamual sebagai tradisi yang akan memperkuat masyarakat Huamual hari ini dan ke depan. Semoga adat yang kita kenal sebagai Tehununa ini dalam lingkaran anak muda hari ini masih terus dilestarikan hingga akhir zaman. Karena Tehununa ini bagi saya sebagai anak Maluku sendiri penting untuk menjaga relasi sosial itu tetap hidup dan tumbuh mekar di dalam dinamika kehidupan masyarakat Luhu itu sendiri, pada khususnya dan Maluku pada umumnya. Tradisi Tehununa juga dapat dilihat sebagai elemen pemersatu bagi masyarakat negeri Luhu, sebagaimana dalam upaya partisipasi, makna hidup bersaudara, sekaligus membangun hubungan silaturahim dan persaudaraan antar anak negeri. Hasasialo mata sililuhu ikarana huamual tasimolo salao ya arulumai bokia arulumayo ya arulumai bokia arulumayo iya luteha luhamalalenyo nusahitu alau nusa malau iya luteha luhamalalenyo nusahitu alau nusa malau